3 bulan sudah tragedi memilukan kanjuruhan terjadi pasca laga Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Tidak tanggung-tanggung, tragedi berdarah tersebut memakan nyawa sebanyak 135 jiwa korban dan ratusan lainnya luka-luka. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan keadilan bagi korban serta keluarga. Tim advokasi dan perwakilan Aremania pada 2 hari yang lalu mendatangi kantor staf kepresidenan untuk menuntut kejelasan atas tragedi Kanjuruhan. Mereka mempertanyakan bahwa tidak adanya tindak lanjut dari rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko berjanji akan menggelar koordinasi terkait kasus ini. Setelah itu pada tanggal 6 Januari 2023, perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, kuasa hukum yang didampingi LPSK untuk menemui Mahfud di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta berharap agar Mahfud MD dapat mendorong para penyidik untuk mengusut tragedi tersebut secara profesional dan bertanggung jawab, agar kasusnya bisa diungkap dengan tuntas. Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun mengaku belum puas dengan proses yang berjalan. Jadi banyak juga segi-segi yang belum terungkap, tapi saya juga masih belum puas, sangat tidak puas dengan hasil yang sekarang, tapi itu yang ya terus kita kawal, jadi kita tidak diam. Saya juga sering WA-WA-an sama Mas Edwin, mana banyak itu, saya ikuti terus gitu. Kalau ada sesuatu yang spesifik, tapi kalau sesuatu sedang berjalan ya kita ikuti aja. Dengan catatan saudara semua dan kita paham bahwa masalahnya memang tidak mudah. Saat ini, kasus sudah memasuki tahap persidangan yang di mana pihak Kejati Jatim telah melakukan pendaftaran sidang secara online pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Setelah sebelumnya berkas pendaftaran langsung dikembalikan oleh PN Surabaya mengikuti perubahan mekanisme pendaftaran sidang dari offline ke online. Humas PN Surabaya Gede Agung Pranata menegaskan bahwa pendaftaran sudah diterima. Selanjutnya, Kepala PN Surabaya akan segera menunjuk majelis hakim dan menentukan jadwal persidangan. Kalau semua sudah lengkap, data-datanya sudah lengkap, itu 1 hari sudah keluar jadwal sidang. Majelis hakim sudah ditunjuk oleh ketua, kemudian langsung majelis hakim akan menentukan jadwal sidang. Diharapkan dengan jalannya persidangan, fakta-fakta terkait kejadian akan terungkap, serta korban dan keluarga mendapatkan kejelasan atas kasus ini. 3 bulan pasca tragedi Kanjuruhan Malang, pemirsa, para korban sudah berangsur pulih, sementara 5 tersangka akan menjalani persidangan pada pertengahan Januari mendatang. Bisa jadi karena prosesnya, bisa jadi karena payung hukumnya, tetapi banyak pihak yang tampaknya kemudian belum puas dengan pengusutan tragedi Kanjuruhan ini. Poin-poin apa saja yang kemudian perlu disegerakan untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan? Untuk membahasnya telah hadir di studio BTV Semanggi Ketua Kompolnas Pak Benny Mamoto. Selamat sore Pak Benny, terima kasih sudah berkenan hadir di studio BTV hari ini. Dan pemirsa, kami juga terhubung secara virtual dengan Ketua TGI, maksud kami dengan anggota TGIPS Pak Akbal Arbali, dan juga kuasa hukum tim gabungan Aremania Pak Anjar Nawan Yuski. Selamat sore Pak Akbal, Pak Anjar. Selamat sore Mas Agung. Baik, saya mau langsung kepada Pak Anjar terlebih dulu. Pak Anjar, kami dengar jika tidak salah 2 hari yang lalu Pak Anjar ya, tim advokasi dan perwakilan Aremania ini sempat datang ke kantor staf kepresidenan. Benar demikian Pak ya? Apa poin-poin yang dituntutkan? Poin utama aja Pak. Ya, yang tentu ini adalah satu rangkaian besar dari perjalanan perjuangan kami, tim kuasa hukum bersama dengan posko-posko yang ada di Malang Raya dalam rangka mengawal korban mencari keadilan begitu. Nah, ini suatu berangkat dari persoalan besar, yaitu tidak ada rasa keadilan terhadap proses hukum yang berjalan di Jawa Timur. Tentu andai kata perkara hukum yang kemarin ditangani di Polda Jatim telah mengakomodir perspektif korban, telah menampung saran dan masukan dari korban, tentu tidak akan ada tindakan sejauh itu. Tidak akan ada laporan sendiri atau laporan B yang dibuat oleh para keluarga korban. Tidak mungkin para keluarga korban perlu jauh-jauh hadir ke Jakarta. Barangkali itu adalah kehadiran kali ketiga, bahkan mungkin keempat ya. Ya kalau ditanya kenapa kami jauh-jauh datang ke Jakarta, kenapa rekan-rekan sampai mengunjungi beberapa komisi dan lembaga,
termasuk salah satunya kami juga sempat mendatangi Kompolnas pada saat itu, KPAI, Komnas HAM, ada juga Ombudsman, ya, yang terbaru di kantor Menko Polhukam dan juga menemui Kepala Staf Kepresidenan. Tentu jawabannya adalah karena yang terjadi hari ini di Malang, ya, tidak ada rasa keadilan, belum cukup terpenuhi rasa keadilan terhadap proses hukum yang berjalan. Kita ketahui dari 5 tersangka yang sudah dilimpahkan Kejaksaan Tinggi, awalnya oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kejaksaan Tinggi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, itu untuk 3 tersangka yang dari Polri, ya, dalam hal ini sebagai petugas keamanan yang membawa dan menggunakan gas air mata sehingga mengakibatkan banyak korban, itu hanya dijerat dengan pasal-pasal kelalaian. Nah, ini yang sampai hari ini kami belum bisa menerima itu. Kami menduga seharusnya mereka tidak hanya dijerat dengan pasal kelalaian. Banyak aktor yang tidak bisa tersentuh apabila hanya diterapkan pasal kelalaian. Kami lebih cenderung seharusnya bisa dikembangkan kepada pasal-pasal kesengajaan. Mungkin jadi dengan pasal pembunuhan, mungkin jadi dengan pasal penganiayaan, dan juga pasal kekerasan terhadap anak. Mengingat banyak korban tragedi Kanjuruhan adalah anak bawah umur. Itu yang belum terakomodir sampai pada akhirnya berkas itu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kejaksaan Tinggi dilimpahkan ke pengadilan. Nah, meskipun kami kecewa, tentu kami tetap harus mengawal jalannya persidangan. Ya, apalagi yang kita tahu di berkas itu dalam perspektif tidak ada tembakan gas air mata ke arah korban. Tentu ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menilai... Pak Anjar, kita coba konfirmasi terlebih dulu. Di sini ada Pak Beni Mamoto, Ketua Kompolnas di studio. Pak Beni, tadi sempat disampaikan oleh Pak Anjar, kuasa hukum tim gabungan Aremania, ada beberapa pasal yang memang dinilai tidak sesuai begitu. Tadi Pak Anjar sempat menyampaikan harusnya ada pasal-pasal yang memang melibatkan faktor kesengajaan. Seperti misal 338, 340 barangkali sempat kita sama-sama diskusikan. Seperti apa tanggapan Anda melihat ini? Yang pertama begini, sejak awal kasus ini terjadi, Kompolnas sudah turun mengawal kasus ini, kemudian dari Mabes Polri pun, dari Bareskrim, dari Irwasum, dari Kadif Propam juga turun untuk mensupervisi penanganan kasus ini. Nah, ketika berproses, ini penyidik nantinya akan menyerahkan berkas ini ke jaksa. Sehingga dalam hal ini untuk penentuan pasal pun ini nantinya jaksa ikut memberi masukan. Oke. Sebagai contoh begini, kasus di Rut LIB yang tadinya sudah sepakat pasalnya ini, setelah masuk sudah perpanjangan penahanan, pihak kejaksaan mengatakan bahwa tidak cukup bukti dan sebagainya, secara material maupun formil. Nah, inilah gambarannya bahwa ketika menetapkan pasal, ini harus nantinya satu bahasa dengan pihak jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara ini. Nah, memang perspektifnya dari sisi korban, kemudian dari sisi pelaku, kemudian dari sisi penyidik. Inilah yang kemudian nantinya ketika 5 berkas ini maju ke pengadilan, fakta itu diungkap, semua akan bisa mengikuti dan ikut menilai. Oke. Ini tepatnya pasal apa dan sebagainya. Karena di situ proses kan dari penasihat hukum juga bicara, ahli juga bicara, kemudian saksi-saksi juga bicara. Nah, inilah yang diharapkan nanti secara bertahap, 5 maju dulu, baru kita harapkan nanti di LIP juga. Nah, perkembangan hasil persidangan nantilah dimungkinkan muncul tersangka baru, dimunculkan nanti pengembangan kasus ini. Oke, tetapi tadi kalau misalnya kuasa hukum menyampaikan bahwa sebaiknya ada melibatkan pasal-pasal yang melibatkan unsur kesengajaan, seperti misalkan 340 atau 338 begitu. Dari temuan TGIPF pada saat masih menjadi anggota TGIPF, Mas Akmal, adakah temuan-temuan unsur kesengajaan itu? Saya ke Mas Akmal. Disclaimer dulu bahwa saya tidak bisa mengatasnamakan lembaga karena TGIPF memang sudah selesai tugasnya per 4 November 2022. Jadi sekarang saya menyatakan sebagai mantan anggota TGIPF sekaligus pandangan pribadi terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Saya sepakat dengan Pak Mahfud juga bahwa tragedi ini proses penyelesaiannya sangat lamban. Sehingga banyak pihak untuk
terus mendorong. Yang kedua adalah banyak hal yang menurut saya adalah secara pengamatan secara empirik saya adalah ada hal-hal yang tidak logis gitu kan. Misal ada orang dijadikan tersangka, kemudian selama 6 tidak diproses apa-apa, pada akhirnya adasnya tidak lengkap dan kemudian akhirnya dibebaskan. Ini kerja yang tidak profesional menurut saya dari tim penyidik. Sehingga kemudian hasil kerja ini wajar kalau kemudian banyak kawan-kawan dari Aremania maupun supporter lain banyak yang mempertanyakan kinerja penyidik yang kebetulan penyidiknya merata-rata adalah pihak kepolisian. Nah, karena itu kita berharap misalnya Kompolnas juga ikut mendorong bahwa penyidik ini harus bekerja secara profesional. Kita berharap ke depan misalnya kasus ini bisa benar-benar terungkap dan terbuka. Kalau bisa misal bicara kesengajaan, kalau dari apa yang kita temukan di lapangan, mungkin ada faktor-faktor kesengajaannya. Tinggal apa terhadap kasus tragedi Kanjuruhan, kenapa sengaja? Karena secara logika misalnya, 80-an gas air mata yang ditembakkan dalam sebuah lingkup tempat yang sangat kecil, itu tidak masuk akal gitu kan. Tidak masuk akal. Kalau stadion ditembakkan 2-3 gas air mata mungkin masuk akal, tapi sampai 80 gas air mata yang ditembakkan. Mungkin Pak Beni juga bisa berpikir secara objektif apakah ini masuk akal gitu kan. Bahwa orang ditembakkan dengan gas air mata secara bertubi-tubi sementara yang ditembakkan tidak pegang apa-apa. Ini yang pertama yang harusnya bisa menjadi dasar pemikiran penyidik dalam mengungkap kasus ini. Yang kedua, yang perlu menjadi perhatian besar adalah apabila kemudian kasus ini berjalan lamban, kita berharap pemerintah yang telah menerima rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta bisa membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan secara independen. Misal membentuk tim independen penyidik khusus kasus Kanjuruhan agar bisa diselesaikan dengan cepat. Ini bisa dilakukan karena ada acuan hukum yang bisa digunakan. Misalnya putusan MK nomor 138/PU 7 Romawi /2009 di mana Presiden dapat memerintahkan dibentuknya tim penyidik independen dengan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Ada 3 alasan yang bisa dilakukan. Pertama, adanya keadaan dan kebutuhan darurat. Bahwa kasus Kanjuruhan ini adalah kasus extraordinary. 135 orang meninggal di lapangan sepak bola dalam situasi yang sebenarnya tidak berbahaya dan tidak darurat militer dalam tanda kutip. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan untuk menjerat kasus ini tidak atau belum begitu komprehensif ya. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 yang digunakan Undang-Undang keolahragaan, tapi belum ada turunannya. Nah, kalau undang-undangnya belum lengkap, maka pembentukan penyidik independen bisa dilakukan. Yang kedua, kekosongan hukum tersebut kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang baru karena waktunya sangat lama sekali. Nah, 3 alasan ini kemudian yang saya sendiri secara pribadi mendorong untuk pemerintah dengan Perpu membuat tim penyidik independen. Karena secara pribadi saya menyatakan saya agak kurang percaya ya kalau penyidikannya begitu lamban karena kasusnya sejatinya adalah kasus yang sangat tidak rahasia, sudah menjadi rahasia publik kasus Kanjuruhan ini. Saya kembali ke Pak Beni di sini. Pak Beni, sempat disampaikan bahwa tampaknya Pak Akmal maupun juga Pak Anjar begitu sama-sama belum puas dengan pengusutan yang proses pengusutan yang sejauh ini telah berlangsung begitu. Bahkan ada masukan bahwa apakah tidak sebaiknya pengusutan kasus ini dilakukan oleh tim independen saja. Kita tahu bahwa polisi ada dugaan terlibat di sini begitu. Sementara kemudian yang mengusutnya juga pihak kepolisian. Ini kemudian menjadi catatan bagi pihak-pihak di luar sana yang mungkin kemudian meragukan independensi pihak kepolisian. Makanya disarankan untuk membentuk tim independen. Anda sependapat dengan itu atau tidak? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ketika penyidikan ini berjalan, yang kami juga sepakat terlalu lama. Terlalu lama. Saya mantan penyidik, jadi kira-kira bisa mengukur lah. Satu itu. Kemudian kedua, kami kaget ketika baca media penyerahan berkas perkara, 1 tersangka tidak diterima. Pertanyaan saya selama ini koordinasinya bagaimana?
kan secara intens mereka berkomunikasi dengan JPU, peneliti berkas untuk melihat mana yang kurang dan sebagainya. Kok sampai terjadi masa penahanan habis sehingga harus keluar. Oleh sebab itu, begitu baca media, saya lapor ke Pak Menko selaku Ketua Kompolnas, kami diperintahkan turun langsung ke Polda Jatim. Kami minta gelar. Coba tolong digelar. Kenapa sih sampai begini? Disitulah kami dapat masukan banyak. Artinya ada hal-hal yang ya di satu sisi memang harus segera dipenuhi petunjuk itu, tapi ada sisi lain yang menurut saya, wah ini harus diangkat ke level atas. Oke. Dan itu semua sudah adalah kami sudah lakukan semua itu. Nah, soal tadi tim independen, ini tentunya kembali ke bagaimana kebijakan pemerintah ya untuk apakah menunggu persidangan ini berjalan, kemudian dilihat hasil pembuktiannya, apakah kemudian baru akan dibentuk, ini nanti kembali ke pemerintah yang akan memutuskan. Oke, tetapi dari Anda sebagai Kompolnas juga kan sebetulnya mengawasi pihak kepolisian begitu. Barangkali Anda bisa identifikasi apa yang membuat ini memakan waktu hingga begitulah Pak? Yang pertama, kalau kami lihat dari berkas yang begitu tebal itu, saksi banyak, kemudian ahli, kemudian juga menunggu visum. Karena waktu gali kubur, otopsi kami hadir, ikut mengawal. Itu diumumkan bahwa ini bisa memakan waktu 1 bulan sampai 2 bulan dan sebagainya. Kemudian ini tapi sudah 3 bulan. Bukan waktu pada saat gali kubur. Artinya dengan begitu kan berkas akan diserahkan setelah otopsi, visum keluar, masukkan berkas baru dikirim. Nah, di situ saya melihat, wah ini akan lama ini karena otopsinya kan juga dari peristiwa ke otopsi kan juga cukup makan waktu. Nah, oleh sebab itu ketika kami gelar perkara pun kami sampaikan tolong dipercepat untuk melengkapi berkas yang LIB supaya segera bisa didorong sehingga persidangannya nanti bisa beriringan gitu. Baik, kita konfirmasi ke Pak Anjar, ternyata memang ada proses yang perlu dilalui sehingga ini kemudian memakan waktu. Tanggapan Anda ditahan dulu Pak Anjar karena kami tampaknya harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1 karena usai jeda kami masih akan kembali lanjutkan dialog tentang apa kabar tragedi Kanjuruhan ini.